Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Masjid Syuhada, yaitu tepatnya di Kota Peleihari, Kalimantan Selatan. Kita akan mengenal lebih dalam tentang Masjid Syuhada ini yang berada di Kota Peleihari. Karena masih banyak sekali masyarakat yang belum mengenal Masjid Syuhada. Nah, untuk lebih detailnya kita akan masuk dan akan kita jelajahi luar dalam dari Masjid Syuhada ini. Sebelum kita masuk ke bagian dalam, kita akan mengenal lebih dekat tentang Masjid Syuhada. Mungkin banyak sekali yang belum paham apa Masjid Syuhada itu, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Tapi kita akan ulas satu persatu secara detail dengan tema kita akan lebih mengenal dekat dengan Masjid Syuhada yang akan tayang di channel Masjid Syuhada. Dan sekali lagi Anda boleh subscribe, like, dan komen semuanya ya. Kita akan mulai dari tempat parkiran. Jadi pintu masuk atau pintu gerbangnya itu berada di sini. Akan tapi juga sebenarnya Anda juga bisa melalui pintu paling depan sana. Cuman di sini yang paling terlihat lebih besar, mobil, motor juga masuk. Nah, kita akan mulai dari sini. Jadi ketika kita masuk, di bagian sebelah kanan kami ini adalah tempat penjagaan atau tempat security berada di sini ya. Ini adalah pos pengamanan. Kemudian dari sini juga Anda bisa melihat di sana ada ambulan. Ada tempat ambulan, di mana ambulan ini diperuntukkan untuk masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang berada di sekitar wilayah Masjid Syuhada. Nah, kemudian di sini juga Anda bisa melakukan tempat parkir. Jadi kalau mobil itu pada dasarnya bisa diparkir di situ atau juga bisa di sini. Ini juga bisa tempat parkir di bagian sebelah kiri. Dan kemudian dari parkiran ini lumayan lah, sebenarnya memang tidak begitu besar, tapi lumayan untuk mencakup sekitar 10-15 mobil. Dan untuk motor juga masih bisa di bagian sebelah kiri kami di sini. Nah, kita akan coba lihat langsung ke sana karena di sana sebenarnya masih bisa untuk area parkir luas. Misalkan dari motor, mobil itu masih bisa semuanya ke sana. Dari tengah ini adalah pintu utama. Sebenarnya gerbang utama dari Masjid Syuhada itu ada di sini. Cuman karena di sana itu mendekati dengan adanya toilet, maka orang banyak sekali menggunakan dengan area di sebelah kiri sana. Tapi di sini juga bisa. Sepeda motor juga masih boleh, mobil juga boleh, parkirnya di sini. Ini ada motor atau mobil. Kemudian pintu utamanya itu berada di sini. Ini adalah pintu utama sebenarnya dari Masjid Agung Syuhada. Nah, ketika di sana sudah penuh, sebenarnya Anda juga masih bisa berjalan terus sampai ke bagian sini. Kita bisa berjalan, di sini ada beberapa parkiran juga masih bisa untuk motor, sandal juga masih bisa. Dan ini masih kategorinya cukup luas, sampai dengan di bagian ujung sana. Ada satu hal lagi, jadi ada satu hal tambahan di mana dalam satu wilayah Syuhada itu adalah menjadi satu kesatuan di sana itu kalau kita perhatikan juga ada sekolahan TK. Ada TK Al-Quran yang dikelola oleh Masjid Agung Syuhada. Nah, di sana Anda bisa lihat lebih detail bagaimana sekolah itu, dan bagi yang berminat juga sekolah di sana, nanti Anda bisa klik aja di deskripsi, ada pengasuh dan pengelola daripada sekolah TK atau TPA Al-Quran dari Syuhada. Nah, sekarang kita akan melihat di bagian sebelah kanan, itu masih bisa kita tempatin untuk parkir motor, tapi untuk mobil tidak bisa. Kita langsung lihat ke bagian sana. Untuk bagian kanan ini adalah tempat parkirnya. Kita bisa melihat di sini memang mobil masih bisa, tapi untuk wilayah mobil itu masuknya dari tetap posisi bagian tengah atau di bagian kanan masjid. Untuk di sini kita bisa perhatikan di sini hanya bisa ketika Anda masuknya dari depan. Kalau dari samping sana itu tidak bisa karena di sana ada tempat tangga. Lebih detailnya kita langsung aja lihat. Nah, di sini sebenarnya masih bisa nih. Kurang lebih di sini masih ada sekitar 10 mobil pun masih bisa. Sepeda motor juga masih bisa, tapi memang masuknya dari bagian depan. Kita juga langsung akan melihat lebih detail lagi bagaimana untuk masuk ketika bagi Anda yang masuknya dari sebelah
kiri bagian masjid. Nah, di sini kita akan lihat tangganya. Nah, bagian kiri ini adalah tangga. Jadi kalau motor maupun mobil pasti tidak bisa. Jadi ketika sembahyang Jumat juga, ini banyak sekali mobil-mobil parkir di sini. Tapi ketika Anda di posisi bagian kiri masjid, Anda bisa langsung naik. Tapi mobil harus berada di depan maupun di bagian kanan. Nah, di sana juga kalau kita perhatikan, di belakang sana juga ada pesantren Syuhada, walaupun memang itu bukan satu naungan dengan Masjid Syuhada. Jadi di sini tepat sekali. Artinya Masjid Syuhada ini bertepatan dengan sekolah TPA, TK Al-Quran Syuhada, ada pesantren juga ada, karena ruang lingkup di sini mayoritas adalah memang muslim. Jadi sini adalah tangganya ya. Jadi ketika bagian kiri masjid, Anda bisa naik ke tangga bagian ini. Nah, di sini juga ada satu tambahan. Ketika sudah naik, ada juga di sini tempat untuk berwudu. Jadi kalau Anda tidak mau ke toilet, ketika masuk langsung bisa berwudu dan melangsungkan ibadah. Kita akan coba tempat wudunya. Ada 7 keran di sini yang bisa kita gunakan sebagai sarana berwudu maupun cuci kaki, cuci tangan ketika Anda memang tidak mau masuk ke toilet. Jadi bisa langsung melangsungkan ibadah ke dalam masjid. Nah, saat ini kita akan langsung coba lihat di bagian kanan. Di sana juga ada tempat parkir khusus sepeda motor yang memang ternaungi. Jadi motor Anda supaya tidak kena panas dan hujan. Kita langsung ke bagian kanan masjid. Untuk bagian kanan ini yang paling terbanyak ketika ada pengunjung yang mau beribadah di sini, yang paling banyak sekali ditempatin. Di sini karena ada garis-garis parkir mobil dan kemudian parkir sepeda motor juga paling nyaman dan teraman juga di sini karena memang ada atapnya. Nah, di sini juga bisa untuk buat berwudu ketika Anda tadi tidak mau ke toilet, baru datang langsung berwudu di sini juga bisa. Lumayan masih ada 4 keran ya. Ada tempat 4 keran untuk Anda berwudu dan parkir mobil di sini. Arah yang kami sarankan adalah posisinya miring ke sini. Sesuai yang ada di garis di sini, kita bisa perhatikan parkir mobil miring. Nah, mungkin selebihnya bisa ditambahkan lagi di bagian sebelah kanan, atau mungkin bisa posisi lurus ke sini. Nah, untuk sepeda motor, kita akan langsung lihat di bagian sini. Nah, di sini adalah tempat untuk parkir sepeda motor, yang kurang lebih bisa menampung 15 sampai kurang lebih 15 sampai 20 motor masih bisa di bagian sini. Ya, walaupun memang sebenarnya sepeda motor tidak harus di sini. Ketika penuh Anda juga bisa di bagian sini maupun di bagian sini juga masih bisa semua. Ini masih sangat cukup banyak kalau untuk daripada luar, daripada yang atap ini ya. Ini masih banyak sekali lah menampung untuk sepeda motor. Nah, untuk sandal juga bisa Anda tempatkan di sini sebelum Anda masuk ke bagian dalam. Di sini juga ada tempat sandal. Kalau Anda mau aman, ada tempat sandalnya di bagian sini. Dan di sini kebiasaan orang ketika masuk ke masjid itu banyak sekali posisi yang dicari adalah tempat toilet. Nah, toiletnya saat ini baru jadi dan kita akan langsung lihat karena toiletnya ini kategorinya cukup bersih dan kami juga harapkan ketika Anda masuk ke bagian toilet dari Masjid Syuhada, kita sama-sama saling menjaga kebersihannya. Di sini juga ada tempat berwudu, lumayan banyak ya, kerannya di sini sangat banyak karena ini adalah awal terbentuknya Masjid Syuhada. Di sini sudah tempat keran untuk berwudu. Ini cukup banyak dan itu juga ada keterangannya batas suci. Nah, di bagian belakang kami ini adalah tempat toilet dari jamaah perempuan. Jadi untuk laki-laki berada di bagian sebelah sana. Jadi jangan sampai salah masuk. Nah, di sini adalah keran yang terbaru ya dari Masjid Syuhada yang baru proses renovasi. Nah, di sini Anda bisa juga melakukan untuk proses berwudu, cuci tangan, cuci kaki juga bisa di sini. Selain daripada yang ada di sebelah kanan tadi, maupun di sini juga ada tambahan lagi. Ini di sini kalau kita perhatikan juga ada. Nah, di sini juga ada keran. Ini juga Anda bisa tempatkan untuk proses Anda berwudu maupun bersih-bersih. Di sini tempat toilet dari jamaah laki-laki alias pria. Kalau perempuan kita tidak mungkin masuk ke dalam ya. Jadi kita lihat di sini juga di sini ada tempat untuk Anda yang mau infak atau sedekah, di sini juga ada. Nah, kita akan lihat langsung nih bagian dalamnya. Di bagian dalam di sini juga ada 2 wastafel. Ini kacanya keren ya. Cukup keren kayak model berbentuk prisma. Ini ada 2 wastafel. Ini juga kategorinya baru, proses renovasi dan kami harapkan juga sama-sama dijaga kebersihannya. Dari istilah kotoran atau barang-barang Anda juga jangan sampai tertinggal di sini. Nah, untuk toiletnya ini juga adalah proses renovasi yang terbaru ada 5. Di sini ada 5 ditambah lagi di sana ada 2. Ini baru proses renovasi dan kategorinya cukup bersih dan kami harapkan kerjasamanya ini nantinya kita sama-sama menggunakan dan sama-sama untuk menjaganya. Saatnya kita akan masuk ke bagian dalam. Nah, di sini pintu gerbang atau pintu utama yang sebenarnya dari Masjid Agung Syuhada. Cuman memang rata-rata orang itu melalui dari samping karena dari dekat dengan toilet langsung masuk. Tapi di sini adalah sebenarnya pintu utamanya. Dari tampak depan ini dia, langsung kita akan masuk ke bagian dalam.
Nah, di sini mulai akan terlihat nuansa dinginnya karena memang di dalam juga banyak kipasnya. Ini benar-benar enak, nyaman. Nanti kita akan melihat langsung di bagian utama daripada masjid tempat beribadah, dari tempat imam, kemudian untuk jamaah perempuan. Tapi kita akan lihat dulu, ketika Anda juga masuk dari sini, pasti yang tidak kena najis, pasti mau langsung untuk ibadah, ada tempat berwudu yang mungkin opsional terbaik ketika Anda datang, tidak perlu ke toilet sana. Di bagian kiri kami di sini, kalau kita perhatikan di sana juga ada tempat untuk berwudu. Tapi catatannya adalah tempat hanya untuk berwudu, bukan untuk melangsungkan misalkan untuk buang hajat dan sebagainya. Hanya berwudu di bagian kiri kami. Dan di bagian kanan juga ada. Nah, untuk bagian kanan itu tempat berwudu untuk jamaah perempuan. Untuk yang kiri adalah untuk bagian jamaah laki-laki. Untuk bagian ini adalah tempat wudhu jamaah perempuan. Jadi laki-laki harapan kami adalah di bagian kanan masjid ya. Kalau untuk bagian kiri ini adalah tempat perempuan. Kita bisa lihat di sini. Kalau untuk tempat wudhunya sama di bagian kanan juga yang kami sudah coba di sana. Ini juga ada sama, ada 5 keran. Jadi ini bisa Anda gunakan ketika Anda istilahnya datang kemudian mau wudhu langsung masuk ke dalam. Ini sekali lagi adalah untuk di jamaah perempuan. Kalau posisinya ketika Anda masuk ke pintu utama dari Masjid Syuhada itu berada di sebelah kiri untuk jamaah perempuan dan sebelah kanan untuk jamaah laki-laki untuk proses berwudhunya. Sekarang kita naik ke bagian atas. Kita berada di lantai 1 dari Masjid Agung Syuhada. Di sana juga terlihat pintu utamanya masuk, kemudian naiknya memang dari sebelah kanan maupun kiri. Ini berbentuknya adalah U ya dalamnya, langsung aja kita lihat di bagian dalamnya. Kalau kita perhatikan di sini kategorinya cukup luas ya. Ini termasuk luas. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 sub di bagian sini. Kemudian di bagian sana banyak subnya. Jadi kategori sangat cukup luas. Cuman untuk kategori lantai 1 ini dipergunakan semestinya dan seyogianya adalah rata-rata untuk ibadah ketika Idul Fitri, Idul Adha maupun tablik akbar. Dan di bagian atas ini lebih tepatnya untuk yaitu jamaah perempuan. Jadi laki-laki memang berada di bagian bawah ketika ada kegiatan majelis, tablik akbar yang memang melampaui dari jumlah jamaah ketika Masjid Syuhada ini penuh. Nah, kalau kita lihat di sini fasilitasnya yang ditawarkan ada kipas juga di bagian atas. Ada kipas, walaupun memang di sini tidak menggunakan AC, tapi sudah sangat cukup. Ini kategori sangat dingin ya, ini cukup dingin. Dan kalau kita di bagian atas ini melihat di bagian tengah, itu ada lampu yang, subhanallah. Itu lampunya terlihat bersih ya, cantik juga, dan ada beberapa tulisan ayat Al-Quran itu sangat bagus banget. Ini bagian atas. Coba kita tengok di bagian ke bawah ya, dari bagian atas. Coba Anda perhatikan di bagian bawah itu. Ini kategorinya hijau semua ya, bersih khas Masjid Syuhada itu bernuansa warna hijau. Sangat bersih dan di tengah ada lampunya. Kemudian kipas-kipas juga kita lihat benar-benar tertata rapi. Posisinya juga pas ya, jadi tidak begitu berantakan, ini benar-benar pas kategorinya. Dan kita yang paling menunggu-nunggu adalah kita masuk ke bagian bawah sana untuk melihat langsung nih. Karena di situ ada tempat ibadah utamanya yang sering dilakukan sholat 5 waktu. Baik dia kegiatan juga subuh berjamaah, ada pengajian-pengajian rutin dan sebagainya. Dan di bagian atas juga kita bisa perhatikan kubahnya bernuansa ada khas warna hijau, ada juga warna istilahnya warna grey, abu-abu, dan itu ada ukiran-ukiran. Jadi ini kalau kami perhatikan ada perpaduan ya, perpaduan kaligrafi Arab, kemudian dari beberapa adat juga masuk dalam kategori di kubahnya itu. Nah, ini kita akan masuk ke bagian utama dari Masjid Syuhada, yaitu di bagian bawah sana. Kita akan langsung melihat dengan adanya kubah sangat besar dan ada 4 tiang penyangga yang sangat cukup besar. Kita langsung turun di bagian bawahnya. Alhamdulillah kita masuk ya, di mana ruang inti daripada Masjid Agung Syuhada. Bagian kanan kami di sini adalah tempat jamaah perempuan. Jamaah perempuan bisa masuk di bagian depan maupun lewat pintu samping. Ini tempat sholat perempuan ya, karena memang tidak begitu besar, diperuntukkan ketika sholat wajib aja atau sholat 5 waktu. Kecuali memang tadi ada kegiatan keagamaan, maka perempuan ditaruh di bagian atas. Untuk lantai 1 itu perempuan semuanya. Nah, di sini Anda juga bisa perhatikan dari tempat-tempatnya ini juga sangat mengayomi, karena karpetnya ini bukan karpet biasa. Ini sangat cukup tebal ya. Ini sangat cukup tebal kalau kita perhatikan dari karpetnya. Dan di bagian tengah ini
Tepat di bawah kubah yang sangat cukup besar, juga di sini terang banget ya. Kategori terang dan ini bersih. Biasanya itu banyak sekali kotor-kotoran, kalau ini kategorinya cukup bersih. Dan untuk tempat imam atau tempat daripada utama dari masjid ini kita bisa perhatikan di bagian sana. Nah, di sana kita bisa melihat ya, ada kaligrafi yang sangat cukup besar di bagian utama dari imam. Kemudian di situ ada tempat untuk khutbah ketika sholat Jumat maupun kegiatan keagamaan. Nah, kemudian ada jam juga di bagian kiri maupun kanan. Kalau kita perhatikan ada tulisan Allah yang sangat cukup besar di bagian kanan dan kiri, dan ini semuanya benar-benar cukup besar ya. Mungkin kalau terlihat dalam video tidak begitu besar, tapi kalau Anda datang ke sini ini benar-benar cukup besar dan mampu menampung jamaah yang sangat banyak. Nah, untuk di bagian atas juga kita bisa perhatikan di sana. Yang tadi ketika Anda naik, jamaah itu di bagian kiri maupun kanan juga tetap ada. Dan di sini ada satu tempat rahasia. Kalau kami lihat kelihatannya rahasia karena pintunya ini sangat berbeda dengan pintu utama. Ini ada tempat rahasia. Kita bisa melihat tempat apakah ini. Nah, dari ukuran pintu memang tidak begitu besar, tapi ketika Anda masuk ke dalam sini, nah di sini Anda bisa melihat ya, Anda perhatikan nih, di bagian bawah ini terlihat sangat cukup banyak kabel karena ini adalah sebenarnya ruang sound system. Jadi ini tempat rahasia sekaligus ruang sound system. Di sini sangat lebih dingin. Sini sangat lebih dingin dan ini juga bisa digunakan sebagai tempat mengaji. Santri-santri yang mau ngaji juga masih bisa di sini. Ini kalau kita perhatikan sound systemnya dari Masjid Agung Syuhada. Nah, kita bisa perhatikan ya. Di sini sangat banyak sekali. Kami juga tidak tahu persis ya tentang masalah sound system. Tapi kalau kita lihat di sini ada teras belakang Masjid Agung. Apalagi depan kiri, kanan makmum, bagian dalam arah dalam, kiri, teras kiri. Waduh, banyak sekali. Ini sangat banyak sekali ya. Ada sirena juga di sini. Stafol aja ada beberapa sini, sangat banyak sekali. Ini benar-benar sudah kategori masuk dalam standar besar operasional untuk sound system. Karena memang dari Masjid Agung Syuhada adalah salah satu masjid terbesar di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Makanya sangat membutuhkan sound system yang sangat perfect seperti ini. Perkabelannya aja banyak sekali di bagian belakang tadi sudah kami lihat, dan kemudian di sini ada pengaturan-pengaturan yang kami juga tidak tahu persis. Karena kami bukan ahlinya dalam hal seperti ini, tapi ini sekali lagi adalah masalah kualitas dari sound system Masjid Agung Syuhada sudah tidak diragukan lagi. Dan harapan kami ketika Anda ke sini, mampir ke Masjid Agung Syuhada, yang mungkin banyak belum tahu, di sini ada masjid loh. Ada masjid besar di Plehari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang bisa Anda gunakan sebagai sarana ibadah, maupun anak Anda yang mau sekolah TK, TPA Al-Quran, di Syuhada juga bisa, atau mengaji intens kepada para guru-guru yang ada di sini juga bisa di sini. Ini kalau kita perhatikan nih, di sini. Ada ambal yang sangat cukup tebal ya. Ini bisa buat sholat, kemudian ada beberapa kitab untuk mengaji. Dan itu mungkin kategori mimbar zaman dulu ya, kalau kita perhatikan di sini. Ini kategori mimbar zaman dulu, ketika zaman dulu kan seperti ini. Nah, sekarang sudah berbeda, ini juga masih ada di sini. Dan ini juga selalu dibersihkan dari kotoran-kotoran debu, juga menggunakan alat ini. Di bagian sana juga masih banyak sekali ambal-ambal untuk sarana ibadah, dan ini benar-benar sangat cukup tebal. Ini benar-benar sangat cukup tebal kualitasnya sangat cukup tebal. Jadi ketika Anda ibadah di Masjid Agung Syuhada, kami bisa menjamin bahwa ini sangat nyaman. Tinggal Anda fokus beribadah, ini sangat-sangat nyaman, sangat enak banget, dan tidak keras ketika Anda sujud langsung ke lantainya. Sebenarnya masih banyak sekali ruang-ruang rahasia, dan ini adalah salah satunya. Dan ini juga langsung tembusnya ke bagian kiri, teras di bagian kiri Masjid Agung Syuhada. Kalau kita tembus ke sini, maka kita keluar di bagian kiri dari Masjid Agung Syuhada. Karena sebelah kiri tadi adalah tempat untuk berwudu atau naik tangga secara manual. Nah, mungkin cukup itu aja yang bisa sedikit kita perjelas lagi tentang Masjid Agung Syuhada. Kita akan mengenal lebih detail lagi, lebih jelas Masjid Agung Syuhada dengan adanya video ini yang kami buat. Dan tentunya jangan lupa bisa Anda like, komen, maupun subscribe di channel Masjid Agung Syuhada Plehari, Kalimantan Selatan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa ketika mampir ke sini di daerah Plehari, jangan lupa ada satu Masjid Agung, yaitu masjid terbesar di Plehari, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.